Alhamdulillah hari ini kami pemerintah Kota Batu sangat bersyukur dan berbahagia karena bisa dirauhi oleh Ibu Kajati beserta jajarannya. Sugeng rawuh sekali lagi saya haturkan selamat datang yang alhamdulillah mudah-mudahan dengan kedatangan Ibu Kajati beserta seluruh jajaran Kota Batu bisa mendapat berkah yang melimpah. Alhamdulillah rezekinya Pak Agus bahwa penyerahan aset ini ketika Pak Kajarinya Bapak Agus. Mudah-mudahan dengan bertambahnya aset Kejaksaan Negeri Batu bisa lebih memberi pelayanan dan fasilitas kepada warga Kota Batu dan terus meningkatkan kinerja yang sekarang alhamdulillah sudah baik menjadi lebih baik lagi. Demikian peratangan NPHD berkenan untuk berfoto bersama. Kamera mohon izin. Siap. Dia suruh ke kantor. Kepada penerima kami persilakan untuk mengambil tempat. Selanjutnya Edi Sutomo. Bapak, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, sampai tadi malam saya lapor ke Pak Jaksa Agung bahwa kami izin untuk ke Batu. Komentar beliau, jangan sering-sering ke Batu, nanti menyusahkan orang Batu. Mohon maaf sebelumnya, karena kami punya 38 kejari yang tersebar di wilayah kota dan kabupaten, tetapi yang selalu ngangenin ya Kota Batu ini. Terselenggara berkat kerjasama yang sangat baik dari Kejaksaan Negeri Batu dengan pemerintah Kota Batu. Saya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di Jawa Timur atas nama pimpinan tentu sangat mengapresiasi dan mengaturkan banyak terima kasih atas hubungan yang harmonis dan situasi kondusif yang terbangun antara aparat penegak hukum khususnya kejaksaan dengan pemerintah daerah wilayah Kota Batu. Seluruh orang yang ada di wilayah hukum Kota Batu bisa meminta pelayanan hukum secara gratis tanpa biaya kepada Kejaksaan Negeri Batu karena menjadi kewajiban kami sesuai dengan apa yang tertera di dalam ketentuan Undang-Undang Kejaksaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Itulah tugas jaksa pengacara negara yang cukup humanis menurut kami, ramah, bisa bersikap, bisa bertindak, melangkah dengan menjadi mitra bagi bapak sekalian tanpa adanya sesuatu yang menyeramkan, terutama dari uniform yang kami gunakan karena berpangkat, karena berwarna gelap. Pak Agus sampai tidak kelihatan kalau warna coklat. Jadi nanti Pak Agus bisa ikut teman-teman JPN sekali-kali pakai kostum JPN, jadi lebih terang, kelihatan lebih jelas. Sebagai Iya.
sudah bergeser. Apa Bu pesan-pesan penting tadi yang disampaikan terutama soal pendampingan hukum pengacara? Kegiatan ini kan kami tadi dua acara, dua agenda ya, ada penyerahan hibah, penandatanganan BAST, kita acara serah terima barang berupa tanah di sini di Jalan Sultan Agung Batu nomor 2 dengan lokasi yang pertama 554 meter, yang kedua 648,15 meter. Nanti ini rencananya akan jadikan bangunan baru bagi Kejaksaan Negeri Batu dan sebagian akan digunakan sebagai gudang barang bukti, sehingga nanti kami berharap akan lebih tertib dalam pelaksanaan kegiatan tugas, karena proses penegakan hukum ini tidak akan pernah bisa berhenti harus sampai tuntas dan putusan sudah inkrah, sehingga perlu sarana dan prasarana yang diperlukan. Dan alhamdulillah Ibu Wali beserta jajarannya beliau berkenan berikan fasilitas itu pada kami. Terus yang kedua adalah penandatanganan MOU yang merupakan perpanjangan dari 2 tahun sebelumnya yang sudah habis. MOU tersebut adalah berkaitan dengan masalah bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Jadi apabila Ibu Wali beserta jajarannya seluruh Satker OPD yang ada di wilayah hukum Kota Batu ada permasalahan hukum perdata tata usaha negara, bisa memohon bantuan kepada Kejaksaan di Batu, bantuan hukum, yaitu bantuan hukum kegiatan litigasi maupun non litigasi di bidang perdata hukum tata usaha negara. Jadi saya contohkan jika masalahnya berkaitan dengan ada seseorang atau pihak yang memang bekerja sama dengan kejaksaan dengan pemerintah Kota Batu, tetapi dia tidak melaksanakan kewajibannya, atau ada pihak-pihak yang menguasai lahan milik Kota Batu tetapi tidak punya itikat baik untuk menyerahkan aset tersebut, maka bisa dilakukan gugatan melawan hukum, yaitu untuk bisa menyerahkan kembali aset tersebut atau melaksanakan pekerjaan dengan baik jika tidak dia melakukan prestasi dan pekerjaannya. Ada litigasi, syaratnya jaksa pengacara negara harus memperoleh surat kuasa khusus dari Wali dan ditujukan pada Pak Kajari. Nanti Pak Kajari mensubstitusikan pada jaksa pengacara negara. Itu bantuan hukum yang litigasi. Nah, yang non litigasi tadi kami memperoleh SKK yang kami baru kali ini ada penandatangan MOU. Saya beberapa kali menyaksikan mohon Kejaksaan Tinggi sendiri selama ini hanya MOU-nya saja tantangan. Jadi saat ini beliau langsung menyerahkan SKK. Jadi ada tindak lanjutnya, bukan hanya seremonial tanda tangan saja, tapi ada tindak lanjut dari pelaksanaan MOU tersebut untuk tetap bersinergi, beraktivitas, melaksanakan amanah dari MOU tersebut. Teman-teman JPN diberi kuasa oleh Ibu Wali untuk melaksanakan kegiatan memulihkan aset milik Pemkot Batu, yaitu beberapa kasus falsum yang belum diserahkan pada pemerintah kota. Tugas beliau selaku pimpinan di Kota Batu tentu ingin berupaya untuk bisa menginventarisasi aset-aset. Nah, akhirnya bekerja sama dengan kami untuk memulihkannya. Ini hak Kota Batu, bukan menemukan kerugian negara, tetapi memulihkan aset milik pemerintah Kota Batu dengan cara memediasi. Nanti teman-teman memanggil para pihak yang terkait untuk memenuhi kewajibannya. Apabila tidak ada itikat baik dari pihak-pihak tersebut, maka Kajari punya kewenangan untuk bisa mengupayakan dengan cara shock terapi dengan mengalihkannya melakukan tindakan yang memenuhi unsur adanya kerugian keuangan negara sekil daerah, karena aset itu kan yang harus dipulihkan. Jadi akhirnya berbeda judulnya, bukan memulihkan tetapi membuat upaya untuk bisa menarik semua kerugian keuangan daerah sekil pemerintah Kota Batu. Nah, itu contoh dua itu. Terus jika pendampingan hukum yang tadi Bapak sampaikan pada kami, jika ada kegiatan-kegiatan di bidang dalam hal semua infrastruktur ataupun dalam hal kegiatan pengadaan, maka jaksa pengacara negara bisa memberikan bantuan berupa pendampingan hukum, legal assistance. Apabila ada dispute atau masalah yang cukup rumit menurut pendapat dari inspektorat maupun dari teman-teman OPD yang lain, perlu pemikiran analisis hukum dari jaksa, maka Ibu Wali bisa mengajukan permohonan untuk mengajukan legal opini atau pendapat hukum. Yang terakhir, jika dari salah satu BUMD yang ada di wilayah hukum Kota Batu ini ingin dikembangkan oleh Ibu Wali, kemudian disepakati dengan disetujui oleh DPRD untuk diberikan tambahan penyertaan modal, maka Ibu Wali sebaiknya memohon dulu legal audit pada jaksa. Nanti dilakukan due diligence, dilihat dulu secara analisa yuridis, normatif, dan analisis faktanya, apakah perusahaan tersebut diprediksi sehat, clear and clean, tidak akan merugikan pemerintah Kota Batu, sehingga yang dilakukan tambah PAD malah merugikan, hilang
semua investasi yang diserahkan kepada itu. Jadi contoh-contoh seperti itu yang kami sampaikan itu fungsi dari Jaksa Pengacara Negara. Jadi artinya dalam segala hal tentu kami dengan segala kerendahan hati bekerja sama dengan itikat yang baik dengan pemerintah Kota Batu ini, dan kami mengharapkan Pak Kajari bisa bekerja sesuai dengan amanah yang kami pantau dari Kejaksaan.